Melanjutkan yang mulia. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto sambil dirangkul menuju rumah saksi Ridwan R. Soplanit yaitu Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan R. Soplanit, saksi Agus Nurpatria Purnama menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Widianto menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan R. Soplanit. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama meminta kepada saksi Irfan Widianto agar DVR CCTV yang berada di rumah saksi Ridwan R. Soplanit diambil diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto bersama dua anggota saksi menuju pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut. Lalu saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto berjalan lagi dan melihat di VR CCTV ada dua DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar dari pos security komplek perumahan Polri Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto berjalan menuju rumah saksi Ridwan R. Soplanit, dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto, kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan R. Soplanit bahwa saksi Irfan mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan R. Soplanit. Selanjutnya, saksi Ridwan R. Soplanit menanyakan perintah siapa. Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, Kaden Paminal, dan saksi Ridwan R. Soplanit menyatakan, "Ya sudah, nanti saja." Selanjutnya, saksi Irfan Widianto bersama anggotanya keluar komplek perumahan Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Lalu saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Putranto, Korpri Kadif Propam, yang menanyakan apakah saksi Irfan Widianto telah menerima arahan untuk mengganti dua DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto mengiyakan, lalu saksi Cuk Putranto mengatakan jangan lupa untuk mengganti dengan DVR CCTV yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Chong Jiu Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto juga meminta agar saksi Chong Chiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18, saksi Chong Chiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto di luar komplek perumahan Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto mengajak saksi Chong Chiu Fung alias Afung ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security komplek perumahan Polri Duren 3, saksi Irfan Widianto bertemu dengan security komplek perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Zafar, dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Zafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT komplek Polri Duren 3. Namun ketika saksi Abdul Zafar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3. Pada saat itu, saksi Irfan Widianto melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian, Chong Chiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV merek Gilen Security model GFDS 8750-8M serial number 97704277132 yang ada harddisknya berada di pos security komplek Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pada saat Chong Chiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ridwan R. Soplanit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya. Seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan R. Soplanit, dan saksi Ridwan R. Soplanit meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Chong Chiu Fung alias Afung
menuju rumah saksi Ridwan R. Soplanit untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan R. Soplanit, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto kembali ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan R. Soplanit. Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL di Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai, agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 nomor 29 Jakarta Selatan. Selanjutnya Irfan Widianto menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3 selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan R. Soplanit. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT. Dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 7.30 ketika saksi Marzuki dan saksi Zafar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andes Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto atas permintaan saksi Ferdi Sambo mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3. Selanjutnya sekira pukul 22, DVR CCTV yang telah diambil dari ketiga lokasi tersebut telah diserahkan oleh Arianto kepada saksi Cuk Putranto, di mana saksi Cuk Putranto melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto menyadari bahwa DVR CCTV tersebut adalah bagian barang bukti atau alat bukti yang akan digunakan terkait peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Joshua Huta Barat, malah menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B1617QH milik saksi Cuk Putranto tanpa membuka plastik pembungkus DVR CCTV tersebut. Bahwa dalam penguasaan DVR CCTV oleh saksi Cuk Putranto tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam setiap melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil Toyota Innova milik saksi Cuk Putranto dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 18.30, saksi Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menelpon Arif Rahman Arifin dan mengingatkan hal yang sama, agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19, saksi Arif Rahman Arifin menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan. Dan saksi Arif Rahman juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekira pukul 9. Saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama teman penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian,
Saksi Cuk Putranto datang, lalu saksi Arif Rahman Arif menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab, kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, "Izin Bang, kami boleh meminta dekoder CCTV?" Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil Toyota Innova dengan nopol B1617QH saksi Cuk Putranto. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10 ketika saksi Cuk Putranto sedang berada di dalam ruangan di Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya, "CCTV di mana?" Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "CCTV mana Jenderal?" Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab, "CCTV sekitar rumah." Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, "Sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan." Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, "Siapa yang perintahkan?" Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Siap." Selanjutnya Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, "Kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya." Kemudian terdakwa menjawab, "Mohon izin Jenderal, nggak apa-apa bila dikopi dan dilihat isinya." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata, "Sudah lakukan saja, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab." Dan saksi Cuk Putranto walaupun menyadari perintah tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, malah menyetujui perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut dengan menjawab, "Siap Jenderal." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata, "Kalau penyidik tanya, baru kamu serahkan." Kemudian terdakwa berkata, "Siap Jenderal." Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja saksi Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Dan pada saat itu, saksi Rifaizal Samuel menanyakan, "Kok diambil Bang? Kan sudah diserahkan." Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Perintah Bapak." Selanjutnya saksi Cuk Putranto menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B1617QH milik saksi Cuk Putranto, kemudian terdakwa kembali ke kantor Div Propam Mabes Polri. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya, Komplek Perumahan Polri Duren 3, nomor 46 Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17, saksi Ferdi Sambo menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46. Kemudian pada pukul 20.30, saksi Cuk Putranto menghubungi terdakwa Baikuni agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV, dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh terdakwa Baikuni sempat menanyakan kepada saksi Cuk Putranto, "Gak apa-apa nih?" Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi, ini perintah Kadif Propam." Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada terdakwa Baikuni untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Bahwa perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo yang mengkopi isi DVR tersebut merupakan barang bukti petunjuk tindak pidana tanpa surat tugas dan bukan dalam kegiatan penyelidikan, dan penyidikan adalah perbuatan yang tidak sah atau melawan hukum, namun tetap terdakwa Baikuni lakukan. Selanjutnya terdakwa Baikuni mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor polisi B1617QH milik saksi Cuk Putranto. Kemudian terdakwa Baikuni kembali ke kantor Espri Kadif Propam lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Kemudian terdakwa Baikuni yang menyadari bahwa permintaan saksi Ferdi Sambo melalui saksi Cuk Putranto adalah perintah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta perbuatan menyalin isi rekaman DVR yang akan terdakwa lakukan adalah tanpa hak dan melawan hukum, tetap melaksanakan tindakan menyalin isi rekaman tersebut dengan cara menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password
atau sandi, namun pada saat itu terdakwa Baikuni tidak memasukkan password tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian terdakwa Baikuni mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16 sampai dengan pukul 18 dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah data rekaman tersebut terkopi, kemudian terdakwa matikan DVR CCTV dan laptop serta merapikan dan membungkus kembali DVR CCTV seperti semula dan menyerahkan DVR CCTV tersebut kepada saksi Irfan Widianto. Setelah itu, terdakwa Baikuni Wibowo kembali ke Kompleks Polri Duren 3 dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi kepada saksi Cuk Putranto, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 2, setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan R. Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Baikuni menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat nggak?" Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, terdakwa Baikuni, dan saksi Ridwan R. Soplanit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh terdakwa Baikuni dan diputar dengan menggunakan laptop milik terdakwa Baikuni. Selanjutnya setelah terdakwa Baikuni bersama-sama saksi Cuk Putranto, saksi Arif Rahman, saksi Ridwan R. Soplanit yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu terdakwa Baikuni memutar ulang antara menit 17.07 sampai 17.11 dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih hidup. Melihat isi rekaman tersebut, terdakwa Baikuni, saksi Cuk Putranto, saksi Arif Rahman, dan saksi Ridwan R. Soplanit kaget dan sempat mempertanyakan perbedaan antara cerita dari saksi Ferdi Sambo yang mengatakan kalau pada hari kejadian penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah Duren 3 nomor 46, fakta yang berbeda di mana sebenarnya saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah Duren 3 nomor 46, Nofriansah Yosua Huta Barat sudah tewas. Namun dalam rekaman terlihat Yosua masih hidup. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin yang sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman dengar beberapa hari lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya saksi Arif Rahman keluar dari rumah saksi Ridwan R. Soplanit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk, di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah
setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengarkan suara saksi Arif Rahman melalui telepon, gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo.